Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Nah, lebih semangat lagi sambil lambaikan tanganmu, katakan shalom sekali lagi dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Amin. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Dan biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama mau meninggikan Dia. Mengucap syukur buat apapun yang boleh kita lewati hari-hari ini saudara. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Buat kasih-Mu yang besar buat kami, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Mendengarkan suara-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kekuatan baru, menikmati sukacita baru. Kami percaya karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, Engkau ajaib dan luar biasa buat kami. Terima kasih, biarlah pagi hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Ini hati kami, ini hidup kami. Bagimu-lah hormat dan pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Mari dengan hati yang bersyukur. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Nyanyikan sungguh-sungguh sama-sama yuk. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dengan hati yang percaya nyanyi. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dimuliakan. Allah El Shaddai. Mari sembah Dia dan nyanyikan. Tak usah
ku takut, Allah menjagaku. Ya percaya nyanyi. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Serukan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Angkat tanganmu dan katakan, kami tahu hidup kami sudah diberkati karena kasih-Mu buat kami Tuhan. Jangan ada keraguan saudara, nyanyi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudara, naikkan doamu pagi hari ini, naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, dalam hatimu, saudaraku. Yesus Kristus Tuhan yang sudah berkorban buat hidup kita semua, menyerahkan nyawanya, bela hidupmu dan hidupku, menanggung setiap pelanggaran kita. Dan Dia berkata bahwa Dialah Allah El Shaddai. Dialah Tuhan yang selalu ada buat kita semua. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Apa yang menjadi kerinduanmu? Dan biarlah pagi hari ini dengan ucapan syukur, saudara boleh sampaikan kepadanya sambil berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Sekali lagi nyanyikan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
sama-sama nyanyi sungguh-sungguh. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami mau angkat tangan kami dan berkata dengan hati kami yang sungguh, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, haleluya, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari agungkan Tuhan, katakan Dia besar. Mari agungkan Raja segala raja. Amin. Yes. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Nyanyi. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Oh, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Suruhkan Dia ajaib. Yesus ajaib. Oh, tiada seperti Engkau. Mari sembah Dia. Oh, Rabashandara Baya. Oh, Rabashandara Rabaya. Oh, haleluya. Dengan hatimu katakan Dia Tuhan yang besar. Oh, dengan ucapanmu katakan Tuhan Yesus besar. Kami sembah nama di atas segala nama. Yesus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Bapa yang baik. Engkau yang selalu ada. Terpujilah namamu. Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Tuhan yang menjadi penolong kami. Haleluya. Tuhan yang menjadi penyembuh, Tuhan yang menjadikan kami kuat, menopang kami. Sembah Dia dengan segenap hatimu, saudara. Kami menyembah Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Jangan ada yang diam, mari menyembah Tuhan. Haleluya.
sudah siapkan buat kami. Kami percaya Tuhan ada terang-Mu yang menyinari kehidupan kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Tidak ada ketakutan saudara, tidak ada kelemahan, percaya ada kekuatan Tuhan. Haleluya. Tahu Tuhan, kalaupun kekuatan kami tidak seberapa, yang kami percaya bahwa Roh Kudus yang selalu menopang kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan kedamaian, kelepasan, bahkan kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu katakan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang gak mudah. Tetapi kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan lewat kehidupan kita setiap hari. Amin. Saya percaya dengan waktu yang kita berikan pagi-pagi benar ini, kalau kita boleh ada di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia, untuk membawa korban syukur-Mu dengan segala keadaan-Mu. Saudara, saya mau katakan kita berharga di mata Tuhan. God is good all the time. Tuhan Yesus selalu baik. Dan Dia tidak pernah menahan kebaikannya atas setiap hidupmu dan hidupku. Selalu ada perbuatan baik, ada pekerjaan baik, ada hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang mulia. Tuhan bilang pikirin itu, saudara. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, oh yang menghibur. Roh Kudus yang membuat hatimu damai. Roh Kudus yang melepaskan, yang mengubahkan. Roh Kudus yang bekerja dalam hidupku. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami percaya tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya mau ajak saudara untuk mengucap syukur beberapa detik. Ungkapkan dari mulutmu, dari hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih buat rumah tanggaku. Terima kasih buat usahaku. Terima kasih buat pekerjaanku. Apapun keadaannya saudara, ayo mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Bersyukur kalau di sebelahmu ada istrimu, mengucap syukur buat istri. Sebelahmu ada suamimu, mengucap syukur buat suami. Mungkin ada anak-anak, mengucap syukur buat anak-anak. Oma, opa, mengucap syukur buat anak, cucu, menantu. Mengucap syukur anak-anak untuk orang tuamu. Apapun keadaan kita, pagi ini kita mau hanya bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau katakan semua baik. Pelayanan kami, gereja kami. Haleluya, semua baik, semua baik. Keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, semua baik, semua baik. Dalam nama Yesus semua baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, amin, 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 amin. Terima kasih. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buka mata saudara dan sama-sama dengan unity kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang ajaib dan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat menyembah saya diingetin ini saudara, dia nama di atas segala nama. Yesus itu nama di atas segala nama. So apapun pergumulan mungkin masalah kita, Yesus di atasnya. Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama. Dia di atas seluruh semua nama yang saudara boleh sebut pagi hari ini yang saudara doakan. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih tos kanan kiri depan belakang. Ayo nyatakan kemuliaan Tuhan. Ayo bersuka cita. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan tak diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Coba dia diberkati. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Suara kemenangan. Kemenangan tak diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Ayo semua bersorak. Pengurapannya telah dicuci. Sama-sama curahkan yuk. Yuk curahkan pengurapan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, maju berperang. Kita semua umat pemenang. Yuk. Boleh gak sorak haleluya? Sekali lagi haleluya. Amin, amin. Mari bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus.
akan membawa kita keluar lebih dari pemenang. Senggol sebelahnya, engkau lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ayo saudara semua nyanyi. Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Semua. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo sekali lagi saudara yang bisa lompat-lompat buat Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebut saudara, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Ayo sama-sama semua. Segala raja. Lagi haleluya. Lebih dari apa? Ayo singer, lebih semangat lagi. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Katakan kita lebih dari oleh darah anak domba. Yang percaya nyanyi dengan iman. Oleh kesaksian kita. Ayo injak musuhmu. Injak-injak saudara. Ada kuasanya lagi. Tuhan Yesus mengangkat hidupmu dan hidupku bagi kemuliaan namanya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Yes, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara nyanyikan. Sekarang tiba. Ayo sama-sama semua. Keselamatan dan kuasa. Yes, kami percaya Tuhan Yesus. Perintahan Allah kita, kuasanya yang diurapi. Karena apa saudara? Musuh kita sudah dilemparkannya. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Sekarang tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwah kita. Siap lompat semua yuk. Oleh darah anak domba. Yang di belakang jangan mau kalah sama yang di depan yuk. Lompat semua buat Tuhan Yesus. Iblis dikalahkan. Oleh darah anak domba. Cepat saja 1, 2, 3. Oleh. Sakit penyakit dikalahkan. Amin. Kutuk jadi berkat dalam hidup kita. Katakan amin. Iblis. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Ayo bangga punya Allah seperti Dia. Percaya. Sekali lagi katakan semua. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darahnya, oleh
Puji Tuhan. Percaya oleh darah anak domba? Musuh dikalahkan? Amin. Ada kekuatan baru, amin. Ada sukacita baru, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua, amin. Haleluya, sahabat saya selalu ada sukacita di dalam hadirat Tuhan, amin. Saat kita nyanyi, saat kita memuliakan Tuhan, saya percaya ada sukacita, ada kekuatan. Karena Roh Kudus yang kasih itu dalam setiap hidup kita, amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktunya Engkau bicara sama kami. Waktunya Engkau menjamah kami lebih lagi. Waktunya firman-Mu yang berkuasa itu menegur kami. Memisahkan dosa, memisahkan pelanggaran, menggantikannya dengan kebenaran. Amin, saudara. Siap ditegur dengan kasih lewat firman-Nya, amin. Siap untuk diubahkan melalui firman-Nya, amin. Terima kasih Tuhan. Dengar kerinduan umat-Mu. Bahkan lihat tangan-tangan mereka yang terangkat, Bapa. Engkau menilik setiap hati umat-Mu. Bahkan ada yang dalam setiap pikiran kami. Engkau yang menyelidiki setiap hati. Hati yang hancur, hati yang haus, hati yang lapar. Biar itu aja yang ada dalam hati kami pagi ini Tuhan. Hati yang mau mengasihi. Hati yang mau mengampuni. Bahkan hati yang mau melayani. Oh. Lawat umat-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Terima kasih Bapa. Ku dapat di dalam-Mu. Teguhkan kami. Kau teguhkan hatiku. Percaya katakan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa dalam hidupku. Kekuatan di hidupku. Oh, ku dapat di dalam-Mu. Haleluya. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama semua. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
percaya Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekali lagi jemaat saja nyanyi dengan segenap hatimu. Aku haleluya. Yuk kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu sungguh-sungguh dan nyanyi dengan segenap hatimu. Atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah beri buat kami hingga sampai saat pagi hari ini. Bapak, minggu depan Tuhan, kami akan merayakan ulang tahun PD ini Tuhan, yang ke-25 tahun Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang baik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua di tempat ini Tuhan. Khususnya Tuhan sudah kirimkan adik Elia Maron Tuhan, untuk melayani kami di tempat ini. Kami percaya sebentar Kau akan pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan. Untuk menegur, untuk menasihati, dan juga untuk membuat iman kami bertumbuh. Dan kami membuat percaya kami semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, pimpinlah Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga segala kemuliaan hormat, pujian hanya untuk nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkata telah kepada kami Tuhan. Yang percaya katakan. Amin. Sebentar sebelum kita berikan pada Elia, tepuk tangan dulu dong. Saya sudah kembali. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Jadi sebentar setelah adik Elia melayani di tempat ini, saudara jangan bubar dulu. Saya ada pesan-pesan selama saya 1 minggu di Pineng, ya, di mana Roh Kudus bicara terus kepada saya tentang Anda. Tepuk tangan buat Yesus, ya. Sekali lagi yang keras buat Elia Meron. Silakan Elia. Mari kita berdoa. Ya Engkau Hakim yang agung yang bertahta dalam kerajaan-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk cinta dan kasih karunia-Mu yang Kau perkenankan kepada orang-orang yang telah menantinya. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terimalah kami pada hari ini untuk dapat dilayakkan untuk menerima anugerah yang kudus yang daripada-Mu. Biarlah Engkau yang menyucikan kami dari segala noda, dosa dan pelanggaran kami. Agar kiranya firman-Mu yang hidup itu dapat bertumbuh dan berakar kuat dalam kami. Sehingga kami menghasilkan buah yang benar sebagai ranting yang tercangkok kepada Engkau, pokok anggur yang benar. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam permohonan kami ini, kami tidak percaya oleh karena diri kami sendiri, tapi memandang kepada kemurahan hati-Mu dan pemberitaan tentang kasih-Mu. Kami yakin bahwa Engkau menolong kami untuk memahami tentang betapa gayanya hikmat yang daripada-Mu. Engkau yang memakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, agar kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan terpujilah Engkau dengan Bapa-Mu yang kekal dan Roh-Mu yang Maha Kudus untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Saya pakai terjemahan baru kedua, jadi mungkin agak berbeda dengan apa yang Bapak Ibu punya.
Yohanes 8 pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Ini adalah tentang sabda Kristus dan LAI memberi judul Yesus bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di dalam ayat ini Kristus menekankan 3 hal. Kalau kamu tidak percaya, akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apa yang melatar belakangi Kristus memperkatakan hal ini kepada orang-orang itu? Apa yang membuat Tuhan kita yang mulia berkata hal seperti ini? Bukankah Ia yang adalah yang lemah lembut? Ia mengajak di dalam kerendahan hatinya, dan Ia mengajak semua orang, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan yang lesu, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Bukankah Ia adalah pribadi yang rendah hati? Bukankah Ia adalah pribadi yang lemah lembut? Tapi mengapa Ia pada dirinya sendiri berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bagaimana cara kita untuk dapat memahami sabda dari Tuhan ini? Semua sabda, semua rema yang keluar dari Kristus Sang Logos itu bukan sesuatu yang sia-sia dan tidak berarti. Tapi apa artinya ketika Ia mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Untuk dapat memahami ayat ini, bahkan satu Injil Yohanes pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Sebab Yohanes dimulai dari, pada mulanya adalah firman. Ia membuka kitab suci, ia membuka Injilnya dengan memperkatakan bahwa siapakah Kristus itu sejak semula di dalam hadiratnya yang mulia. Tapi untuk mengerti apa maksud Tuhan Yesus ketika berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Untuk dapat mengerti itu, kita harus tahu sejak semula mengapa manusia diciptakan oleh Allah. Apakah Anda pernah bertanya, mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa Allah menciptakan aku? Mengapa firman Allah menjadikan aku? Mengapa nafas Allah membuat aku hidup? Mengapa Tuhan menciptakan Anda? Mengapa Tuhan menciptakan kita semua di bumi ini? Adakah yang pernah bertanya hal seperti itu di dalam hatinya kepada Allah? Ya Tuhan, mengapa aku ada? Ada beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia karena Allah itu butuh teman, sebab Allah itu kesepian. Tapi itu salah, sebab Allah Sang Bapa itu telah bersama dengan firman-Nya yang hidup dan Roh-Nya yang hidup sejak kekal dan saling mengasihi dalam realitanya yang konkret. Jadi Dia tidak butuh manusia agar Dia punya teman. Dia tidak pernah kesepian. Lalu ada beberapa orang mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia agar manusia itu menyembah Allah. Allah itu butuh disembah sehingga manusia diciptakan agar ada yang menyembah Dia. Tapi itu pun salah. Sebab apa? Berlaksa-laksa malaikat, kerubim dan serafim memuji Dia siang dan malam sehingga Ia tidak butuh manusia untuk memuji Dia. Lalu apa tujuan Allah membuat kamu ada? Apa tujuan Allah menciptakan engkau dari debu tanah? Apa membuat kita diambil dari Adamah sehingga kita disebut menjadi Adam dan menjadi dari keturunan Adam? Apa tujuan Allah ciptakan kita? Sebab yang terutama bahwa Allah adalah kasih. Maka tujuan Allah menciptakan kita sejak semula adalah agar kita menikmati kasih-Nya. Tujuan Allah sejak semula membuat manusia ada adalah agar manusia itu menikmati kasih Allah yang sempurna. Apa buktinya? Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima semuanya baik. Dan manusia dicipta pada hari yang terakhir. Pada hari pertama langit dan bumi, Hasyamayim dan Haaretz diciptakan dengan sempurna. Dia bentangkan dalam kemahakuasaannya. Dia ciptakan benda-benda penerang. Dia ciptakan semua tumbuh-tumbuhan. Dia ciptakan semua yang ada di laut, yang ada di udara. Dan semua yang ada di bumi ini siap diciptakan dengan baik. Dan hari yang terakhir, hari ke-6 manusia dicipta.
Ketika semua yang baik itu telah selesai dari hari pertama sampai hari ke-6, manusia itu diciptakan terakhir untuk siap menikmati semua yang baik itu. Itulah bukti bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk menikmati kasih-Nya. Dan Allah menciptakan manusia untuk menikmati kasih-Nya karena kasih Allah itu kekal, maka manusia itu pun diciptakan untuk kekal. Karena kasih di dalam Allah itu tidak pernah mati, tapi kasih yang di dalam Allah itu adalah kasih yang kekal. Maka ketika manusia diciptakan untuk hidup yang kekal, apa buktinya bahwa manusia dicipta untuk hidup yang kekal? Satu-satunya ciptaan yang dihembuskan oleh Roh yang Maha Kuasa, itu hanya manusia. Ketika manusia itu diciptakan oleh Roh Allah, dihidupkan oleh Roh Allah, artinya hidup manusia itu secara terus-menerus bergantung dengan hidupnya Allah. Seperti lampu ini, kalau aliran listriknya dipotong, ia akan mati. Maka ketika kita dihidupkan oleh Roh Allah, sejatinya hidup saya dan kamu itu bergantung secara terus-menerus, secara kekal dengan hidupnya Allah. Jadi Tuhan ciptakan kamu dan saya itu untuk hidup yang kekal. Bukan, kita tidak pernah diciptakan untuk mati. Keagamaan, ideologi kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia untuk dimatikan dalam waktu-waktu tertentu. Karena Allah itu kekal, sumber segala yang baik, maka Dia menciptakan semua yang baik, dan semua yang baik itu Dia siapkan untuk manusia untuk hidup yang kekal. Nah, agar hubungan kasih ini dapat berjalan dengan baik, seperti laki-laki dan perempuan apabila bersatu dalam perkawinan kudus. Apabila laki-laki mengatakan cintanya kepada perempuan, aku mau menikahi engkau dan bersatu dalam pernikahan kudus, perkawinan kudus. Maka ketika laki-laki itu merefleksikan cintanya yang begitu besar kepada perempuan itu, maka perempuan itu pun harus kembali mengasihi laki-laki itu agar hubungan ini dapat bertahan. Maka ketika Allah mengasihi manusia, Dia membuktikan kasih-Nya kepada manusia dengan menyediakan segala sesuatu. Maka manusia itu pun harus mengasihi Allah kembali, agar hubungan itu langgeng. Sama seperti laki-laki dan perempuan harus saling mengasihi agar perkawinan kudus itu bisa langgeng dalam cinta. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Adam dan Hawa itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Adam dan Hawa, mengasihi Allah. Maka Allah mengajari manusia itu, kalau engkau mau mengasihi aku, jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Kalau kamu makan itu, pastilah engkau mati. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan cobaan untuk Adam dan Hawa, bukan ujian buat Adam dan Hawa. Tapi itu adalah cara Allah memberitahu Adam dan Hawa, beginilah caranya sekiranya jikalau engkau mengasihi aku, yaitu engkau mengikuti apa yang aku mau. Makanya Kristus pernah berkata, sekiranya engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Jadi perintah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan itu adalah cara Allah memberitahu Adam dan Hawa, beginilah caramu untuk mengasihi aku kembali, untuk mengungkapkan cintamu kembali kepadaku. Jadi jikalau kamu mau mengasihi aku, cukup jangan makan buah pengetahuan ini. Kalau engkau makan, pastilah engkau mati. Jadi ketika Tuhan mengatakan, ketika engkau makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Apa arti dari itu? Jikalau engkau gagal mencintai aku, engkau pasti berpisah dari aku, sang hidup. Apa arti kematian itu? Perpisahan dari kehidupan. Siapakah kehidupan itu? Allah sendiri. Jadi jikalau engkau gagal mengasihi aku, kalau kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Tuhan sedang mau mengatakan, kalau kamu gagal mencintai aku, pastilah engkau berpisah dari aku sang hidup, maka engkau pun akan mati. Maka ketika manusia itu pada akhirnya gagal mengasihi Allah, ketika manusia itu gagal meresponi cintanya Allah, gagal menjadi taat kepada Allah, gagal mencintai Allah di dalam kehendak bebasnya, maka manusia itu pun pada akhirnya berpisah, bercerai dari sang hidup. Maka ketika manusia itu berpisah dari Allah sang hidup,
maka rohnya Allah tidak lagi menopang hidupnya manusia, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Itulah mengapa ada kematian. Maka semakin menjadi nyata ketika Paulus sang rasul mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya yang membuat kematian itu ada di dunia ini adalah dosa. Yang membuat seluruh penderitaan yang ada di semesta ini. Sebab ketika Adam berdosa, Allah berfirman, Aruraha Adamah, terkutuklah tanah karena engkau. Adam, manusia itu diambil dari Adamah yang adalah tanah. Jadi ketika Adam itu terkutuk oleh karena dosa, maka Allah juga mengutuk tanah. Maka semua yang ada di dalam tanah ini pun ikut terkutuk karena ulah manusia. Maka semua penderitaan di dunia ini pun berasal dari kutukan itu. Karena kegagalan kita mencintai Allah. Karena kita mengedepankan keinginan-keinginan diri kita sendiri. Sebagaimana nenek moyang kita telah melakukannya. Maka cintanya Allah itu kita tolak dengan mengedepankan apa yang kita inginkan. Dan semua itu membuahkan penderitaan yang mungkin Anda rasakan hari-hari ini. Dan seluruh keturunan Adam menderita dan mati. Pasti akan mati karena dosa itu. Jadi manusia itu menjadi rusak. Yang tadinya Allah ciptakan kita untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal untuk menikmati kasih-Nya. Tapi kita menolak menikmati kasih-Nya dengan tidak mau mengasihi Dia kembali, maka kita pun mati. Itu adalah kesalahan kita semua. Tapi ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu menjadi bejat, ketika manusia itu menjadi amoral, dia tidak menjadi kudus di hadapan Allah, apakah Allah meninggalkan manusia? Apakah Dia membiarkan manusia begitu saja terbuang? Tidak. Oleh karena itu, ketika Dia menciptakan manusia untuk hidup kekal menikmati kasih-Nya, dan manusia itu menjadi rusak karena dosa, maka Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Maka Ia menjanjikan satu hal. Di masanya Adam, ketika manusia itu rusak, Allah menjanjikan satu hal. Siapakah yang dijanjikan oleh Allah? Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi yang dijanjikan oleh Allah sejak semula ketika manusia itu rusak, yang dijanjikan Allah bukanlah agama. Jadi jangan percaya kepada agama. Tuhan tidak pernah janjikan ideologi. Jangan percaya kepada ideologi. Tuhan tidak pernah janjikan filsafat bagian apapun. Jadi jangan percaya kepada filsafat bangsa-bangsa. Yang Tuhan janjikan adalah anak laki-laki, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan ular ini akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Dan selama 2000 tahun seluruh para nabi di sepanjang perjanjian lama menubuatkan siapakah anak laki-laki yang dimaksud oleh Allah ini. Kepada Adam dan Hawa, Allah menyatakan bahwa dia adalah keturunan dari seorang perempuan. Nantinya dia akan meremukkan kepala ular. Mengapa ia meremukkan kepala ular? Karena ular adalah iblis. Iblis itulah yang memancing manusia masuk ke dalam maut. Maka nanti anak laki-laki ini akan meremukkan maut itu sendiri. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir mengatakan bahwa nanti ia akan datang. Anak laki-laki ini akan lahir dari tengah-tengah bangsa Israel, dari bangsa Yehuda. Kalau aku pembebas engkau wahai Israel dari perbudakan Mesir, maka nanti yang akan datang ini akan membebaskan engkau dari perbudakan yang lebih besar. 1000 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir, Raja Daud mengatakan bahwa nanti dalam Mazmur 22, anak laki-laki ini akan berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir, Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 mengatakan bahwa nanti anak laki-laki ini akan ditempatkan di antara dua orang penjahat. Ia akan ditikam, ia akan dihina, ia akan dicaci, ia akan dimaki. Bukan oleh karena pelanggarannya sendiri, tapi oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Dan ia akan memberikan anugerah bagi dunia. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika mengatakan nanti anak laki-laki itu akan lahir di sebuah kandang domba di kota Daud di Bethlehem. Nabi Hosea sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti dia akan diasingkan ke Mesir. Yeremia dan Yehezkiel dan para nabi yang lain mengatakan bahwa nanti dia akan menunggangi seekor keledai dan dia akan disebut Hosana sebagai raja. Tulang-tulangnya anak laki-laki itu tidak akan dipatahkan. Dia akan menderita sengsara. Dia akan menggenapi tanda Yunus. Dan dia akan melakukan segala sesuatu yang mendatangkan belas kasihan yang besar kepada dunia. Seluruh para nabi selama hampir 2000 tahun. Mulai bangsa Israel, mulai dari Adam sampai kepada nabi yang terakhir Maleakhi. Allah bernubuat segala sesuatu tentang anak laki-laki ini. Dan pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dikatakan Mika di kota Bethlehem. Dari seorang perempuan seperti yang dia dengar pada Adam. Yang diberi nama Yesus, yang disebut Kristus dari Nazaret. Dan ketika anak laki-laki ini lahir, dia menggenapi semua apa yang dilihat oleh para nabi di masa depan. Ia menggenapi apa yang disebutkan oleh Mika. Ia menggenapi yang disebutkan oleh Yesaya. Ia menggenapi yang disebutkan oleh Hosea. Ia menggenapi semua yang disebutkan oleh Yeremia dan Yehezkiel. Jadi ketika anak laki-laki ini datang ke dunia ini, dia mengkehendaki dan mengisi dan juga memenuhi semua apa yang dijanjikan oleh para nabi. Tapi lebih daripada itu, apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini? Dan bahkan anak laki-laki ini berkata, kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang dimaksudkan seluruh para nabi itu, kamu akan mati dalam dosamu. Para nabi ini mengatakan apa tentang anak ini? Apa yang dilakukan tentang anak laki-laki ini sehingga kalau kita tidak percaya kepada dia, kita akan mati dalam dosa kita. Apa yang dilakukan anak laki-laki ini? Apa yang dia lakukan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang. Apakah Anda pikir hidup yang kekal di sana dijanjikan tanpa alasan? Tidak. Mengapa dikatakan karena begitu besar kasih Allah? Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau percaya kepada anak laki-laki itu kita akan diberikan hidup yang kekal. Mengapa kita diberikan hidup yang kekal? Karena memang sejak semula kita dicipta untuk menikmati hidup yang kekal itu. Tapi hidup yang kekal itu terhalang oleh karena dosa dan kuasa dari dosa ini. Maka agar pintu kepada hidup yang kekal ini terbuka kembali, yang dilakukan oleh anak laki-laki ini adalah melunasi dosa dan mengalahkan dosa. Bagaimana cara anak laki-laki itu melunasi dosa? Mengapa dosa perlu dilunasi? Karena dosa adalah hattah. Dosa itu adalah hutang. Hutang apa kita kepada Allah? Apa hutang kita kepada Allah? Hutang kita kepada Allah adalah kasih. Karena kita gagal memberikan itu kepada Allah. Maka semua orang telah gagal mengasihi Allah. Maka kegagalan kita itu membuat kita tidak dapat menikmati hidup yang kekal itu. Tidak dapat membuat kita menikmati cintanya yang luar biasa. Maka untuk melunasi hutang kasih itu, melunasi kegagalan kita mengasihi Allah, maka caranya Kristus Yesus melunasi kegagalan kita mengasihi Allah adalah dengan ketaatannya dan keberhasilannya mengasihi Bapaknya sampai mati di Kalvari. Jadi ketika ia mengasihi Bapaknya sampai taat di kayu salib, sampai mati pada puncak yang terakhir dalam pelayanannya kepada Bapaknya. Ketika ia berkata sudah selesai, ketika ia berkata tetelestai. Tetelestai adalah bahasa Yunani bagi transaksi hutang piutang. Jadi ketika dia mengatakan sudah selesai, para rasul di dalam hikmat yang dikaruniakan kepada mereka mengatakan surat hutang dosa kita telah dipakukan di atas kayu salib. Artinya kegagalan manusia mengasihi Allah, hutang manusia yaitu kasih kepada Allah, ketidaktaatan manusia dilunasi oleh ketaatan Kristus
kasih yang sempurna Kristus kepada Bapaknya sampai mati di Kalvari. Tapi selain melunasi dosa itu, yang dilakukan Kristus jauh lebih besar. Dosa itu memiliki dampak, dosa itu memiliki efek. Apa efek dari dosa itu? Sebab upah dosa adalah maut, dan sengat maut adalah dosa. Maka cara Kristus selanjutnya adalah ia datang untuk menginjak kepala ular itu. Karena kuasa dari ular itu adalah kematian. Karena kuasa dari iblis adalah kematian. Maka cara Kristus untuk mengalahkan iblis itu adalah dia memasuki kuasa kematian itu. Agar melalui kematiannya dia mengalahkan kematian itu. Maka seperti hikmat yang dikaruniakan kepada penulis Ibrani 2 ayat yang ke-14b mengatakan. Supaya melalui kematiannya Kristus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maka ketika Yesus Kristus naik ke atas Kalvari, ia dengan taat, ia dengan sempurna mengasihi Bapaknya, ia melunasi hutang kita kepada Allah. Tapi lebih jauh daripada itu, ia mengalahkan efek daripada hutang dosa itu. Melalui salib itu, ia memasuki kematian. Ketika ia memasuki kematian itu, ia merusak, ia menginjak, ia memporak-porandakan kematian. Dan ketika ia merusak kematian itu, ia membuktikan bahwa ia berhasil mengalahkannya melalui kebangkitannya. Ketika ia bangkit pada hari ketiga, ia mau memberitahu seluruh dunia, lihatlah aku telah hidup. Jadi jikalau engkau mau kembali kepada hidup yang kekal sebagaimana aku menjadikan engkau sejak semula, maka datanglah kepadaku yang telah membuktikan aku telah mengasihi Bapakku dengan sempurna untuk melunasi kegagalanmu mengasihi Allah. Dan aku telah mengalahkan kuasa yang telah menawan engkau, yaitu kematian itu. Jadi ketika ia berhasil melunasi dosa, ia mengalahkan kuasa dari dosa, maka pintu kepada kekekalan itu terbuka kembali di dalam Kristus. Maka itulah alasan ia berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab tidak ada, tak seorang pun di dalam sejarah dunia yang telah melakukan seperti yang Kristus Yesus lakukan. Maka ia pun dalam kekudusannya berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Mengapa di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa? Karena tak satu pun yang dapat menghadiahkan seperti yang dihadiahkan oleh Kristus. Tak satu pun yang dapat memberikan seperti yang diberikan oleh Kristus. Karena memang tak seorang pun yang telah melakukan yang seperti yang Yesus lakukan. Bahkan lebih jauh, tak seorang pun yang seperti Kristus. Yang adalah firman Allah sendiri yang datang untuk memulihkan manusia. Mengapa Yesus yang adalah firman Allah yang harus turun menjadi manusia? Karena sejak semula kita diciptakan oleh firman Allah. Kita dijadikan oleh firman Allah. Dan ketika manusia yang adalah ciptaan dari firman Allah itu rusak, maka firman Allah itu sendiri yang datang memperbaikinya. Dan Rasul Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kebenaran dan anugerah. Inilah alasan mengapa manusia harus datang dan percaya kepada Kristus. Karena setiap kerinduan manusia hanyalah hidup. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun sukumu, dari bangsa manapun engkau dilahirkan, dari manapun saya berada. Mau engkau dari bangsa Tiongkok, mau dari Brazil, mau dari Argentina, mau dari Indonesia, mau orang Tionghoa, mau orang Batak, mau orang Nias, mau orang Manado, orang manapun engkau di seluruh dunia, mau orang Afrika. Tujuanmu dan keinginanmu hanya satu, hidup. Kamu kerja cari uang capek-capek, itu demi perutmu, demi hidupmu. Kamu sekolah tinggi-tinggi agar hidupmu layak. Dengan sekolah tinggi kamu gampang cari pekerjaan, dengan demikian kamu cepat earn money. Ketika kamu cepat mendapatkan uang, kamu bisa tetap mempertahankan hidupmu dengan mensuplai perutmu. Orang bekerja di dunia ini, semua orang bekerja. Berusaha mempertahankan hidup yang ada padanya dengan mengisi perutnya. Kerinduan manusia itu hanya satu, hidup. Orang berlomba-lomba tamak, orang berlomba-lomba korupsi, orang lomba-lomba menipu, orang berbuat jahat, itu demi hidupnya. Orang mau jadi kaya, adakah orang pengen korupsi lalu setelah itu dia mati? Tidak.
Orang cari banyak uang, tamak mencuri uang orang miskin, mencuri hak orang lain itu adalah agar dia hidup lebih enak daripada orang lain. Itu tujuannya. Yang diinginkan manusia itu hanya satu, hidup. Itu yang dicari manusia. Itu yang dikejar manusia. Itu yang diinginkan manusia. Saking takutnya orang mati di bumi ini karena ada isu bumi ini akan hancur. Ada orang-orang di dalam hikmat yang bukan dari Allah mencari hidup di Mars. Mereka mau terbang ke sana, buat roket ke sana. Saking pengennya hidup lebih lama. Bahkan dia mau pindah dari dunia ini. Agar tetap bisa hidup. Hiduplah yang dicari oleh semua manusia. Hidup yang dikejar oleh semua manusia. Meskipun ia tidak mengenal Kristus, hiduplah yang dicari oleh semua manusia. Dan yang paling dihindari, yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Karena orang takut matilah. Maka ketika ada orang berusaha memberitahu ketidakjujurannya, maka ia membunuh orang itu agar ia tetap hidup dan takut mati. Ketika orang sakit, dia menderita, dia pergi ke tempat-tempat terbaik agar dia diobati, agar dia tidak lebih lama menderita, agar dia tidak cepat mati. Dia pengen hidup lebih lama. Aku belum siap mati. Ada orang demam, langsung beli obat demam agar dia tidak mati dulu. Ada orang sakit kaki, kalau uangnya banyak dia pergi ke luar negeri, obati kakinya agar belum mati, tidak pincang dan tidak mati. Orang takut sekali mati. Seluruh dunia, seluruh manusia itu takut pada kematian. Dan ingin mencari hidup. Mengapa manusia seperti itu? Karena sumbernya hanya satu, Allah sang hidup. Tetapi manusia itu gak akan bisa mempertahankan hidupnya. Sebab kita ini dikuasai oleh dosa. Jadi kalau yang dicari manusia adalah hidup, dan yang ditakuti manusia adalah kematian. Mengapa engkau tidak mempercayakan jiwamu kepada Dia yang telah mengalahkan kematian dan juga telah memberikan hidup melalui kebangkitannya itu? Apakah alasan manusia untuk menolak berita keselamatan? Apakah alasan manusia untuk menolak Yesus Kristus? Sedangkan yang diinginkan, yang dicari manusia itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus yang telah meluputkan dirinya dari kematian melalui kebangkitannya. Dan yang paling ditakuti manusia hanya dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Apakah yang engkau inginkan wahai manusia? Mengapa engkau menolak Yesus Kristus? Sedangkan apa yang sedang engkau perjuangkan dengan dunia-dunia sekarang ini itu ada disediakan oleh Yesus Kristus. Dan dia tidak hanya menyediakan tapi ia membuktikan bahwa ia adalah pemilik hidup. Oleh karena itu ketika ia bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia tidak senang bercanda, ia tidak senang bermain-main. Ia adalah sang jalan itu di dalam kebenaran, kebenaran untuk menuntun kepada hidup. Dan ia tidak hanya mengakui bahwa akulah hidup, tapi ia membuktikan bahwa dia adalah hidup itu melalui kebangkitannya. Jadi kalau dia adalah hidup itu, kalau ia membuktikan bahwa ia telah hidup dari kematian dalam sejarah dunia, ia bangkit disaksikan oleh para rasulnya, disaksikan 500 orang dalam sejarah Yahudi. Lalu kalau kamu mau hidup, mengapa engkau tidak memberikan dirimu kepada Dia? Dan kalau yang paling engkau takuti adalah kematian, mengapa engkau tidak mempercayakan dirimu kepada Dia yang telah menginjak kematian itu? Apakah alasan manusia menolak Yesus Kristus? Hanya kesombongan. Padahal Dia sudah berkata, di luar aku, engkau tak dapat berbuat apa-apa. Sebab memang demikianlah adanya. Jadi kalau ada anak-anak muda, demi kekayaan, demi wanita, demi pria, demi kekuatan, demi kuasa, demi apapun yang ada di dunia ini, lalu engkau meninggalkan Yesus Kristus. Kita meninggalkan Yesus Kristus karena apa yang di dunia ini, betapa malangnya nasib kita. Di manakah Herodes yang agung yang sangat kaya raya itu? Di manakah Pontius Pilatus yang sangat kuat mendakwa Tuhan kita? Di manakah Cleopatra yang cantik itu? Di manakah Raja Kores yang agung? Di manakah Ptolemy pemimpin bangsa Gerika? Di manakah pemimpin Media Persia? Di manakah pemimpin Babilonia? Di manakah pemimpin Kaisar dari Roma? Di manakah mereka hari ini semua? Mereka sangat kaya, kuat, berkuasa, mulia, cantik dan tampan. Di manakah mereka hari ini? Di bawah kakimu.
dalam tanah. Bahkan semua yang mereka miliki tak dapat meluputkan mereka dari satu hal, kematian. Jadi kalau itu yang kamu cari dengan meninggalkan Kristus, nasibmu akan sama dengan mereka. Sebagaimana mereka telah berakhir di dalam tanah sampai hari ini. Tapi Yesus Kristus melalui Kalvari, Ia telah menganugerahkan belas kasihan yang besar kepada dunia ini. Ketika Ia bangkit mengalahkan kematian, Ia menghadiahkan hadiah yang terbesar yang tak akan bisa dibeli oleh apapun. Sebab kuasa dari Pontius Pilatus, kekayaan dari Raja Herodes tak mampu membeli hidup karena sampai hari ini mereka mati dan tetap mati. Jadi kalau kita mencari kekayaan, kita mencari kekuatan, kita mencari apa yang diinginkan oleh dunia ini dengan meninggalkan Kristus, betapa malang dan bukankah kita tuh begitu bodoh untuk memperoleh semuanya itu dengan meninggalkan apa yang pasti di dalam Kristus Yesus itu. Bukankah kita ini bodoh? Kalau ada orang dengan bangganya, aku bisa tetap hidup, aku bisa tetap melakukan yang terbaik. Di luar Yesus pun aku bisa melakukan apa-apa. Kamu ngomong begitu karena kamu masih hidup di dunia ini. Tapi setelah roh kamu berpisah dari tubuhmu, kemanakah engkau akan pergi? Siapkah engkau menanti tuntutan dari si jahat? Apakah kamu pikir ketika kamu mati, rohmu berpisah dari tubuhmu, lalu kamu langsung melesat ke sana kemari? Tidak. Kamu dituntut oleh penguasa yang di udara ini. Maka dalam Efesus 6, Rasul Paulus berkata, lawan kita adalah penghulu-penghulu yang ada di udara. Roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi ketika orang mati, ia akan dituntut oleh yang jahat itu. Siapkah kita? Siapkah kita bisa menerima tuntutan itu kalau kita mengandalkan diri kita sendiri? Bukankah saya ini orang yang sangat berdosa? Bukankah kamu juga demikian? Apakah kita dengan pede ketika kita mati bertemu dengan hakim yang agung? Apakah kita percaya membawa diri kita yang penuh dengan noda, dosa, kusta, kehinaan, kekotoran ini kepada Allah yang kudus? Tidak. Oleh karena itu kita hanya perlu mengandalkan kasih karunia dalam Kristus. Ketika yang berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Malah sebaliknya, kalau kita percaya kepada dia yang menganugerahkan hidup itu, kita akan memperoleh sebagaimana dia telah hidup. Apakah ini yang menjadi sukacita terbesarmu atau tidak? Kalau bukan ini yang menjadi sukacita terbesarmu, sekalipun engkau datang doa pagi, tadi Bapak Andreas mengatakan, 25 tahun doa pagi ini telah dibuat. Sekalipun selama 25 tahun ini engkau datang ke tempat ini, tapi sukacita terbesarmu bukanlah Injil sang hidup dan terkalahkannya maut oleh Yesus Kristus. Kalau bukan itu menjadi sumber sukacitamu, engkau tak berguna menjadi Kristen. Dan itu tak akan menolongmu. Sebab Kristus tidak pernah menawarkan yang lain. Yang Kristus tawarkan dalam maksud inkarnasinya ketika ia datang ke dunia adalah apa? Aku mau menghadiahkan engkau hidup dalam keadaan sama seperti engkau manusia. Maka ia datang ke dunia ini di dalam gambarannya yang hina. Ia datang ke dunia ini di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan. Agar semua orang yang sangat menderita, sangat miskin, sangat hina dapat tetap menerima dia. Dapat tetap mengerti tentang apa yang dia lakukan. Ia menanggung kehinaan kita, ia menanggung kekotoran kita, ia menanggung semua yang buruk pada kita. Agar ketika ia menanggung demikian, tapi keilahiannya mengalahkan semua itu dan memberikan kita hidup yang kita cari-cari itu. Jadi kalau ini bukanlah sumber sukacita terbesar kita, kalau ini bukanlah sumber yang membuat kita bahagia, mengapa kita tetap bertahan menjalani hidup ini? Lalu apakah yang membuat engkau tetap bertahan kalau bukan Injilnya Tuhan kita itu? Apakah hanya sekedar memperjuangkan hidup? Aku mau makan saja, anak-anakku mau makan saja. Apakah hanya itu cukup bagimu? Ketika engkau mati, apakah engkau dapat memberikan semua itu kepada apa yang engkau pedulikan di dalam dunia ini? Tidak. Pikirkanlah hal itu. Apakah saya sungguh-sungguh mengikut engkau ya Kristus? Apakah yang membuat saya sangat bersuka cita? Apakah yang membuat saya sangat berpengharapan? Apa yang membuat saya bersuka dalam dunia ini? Kristus berkata, engkau memang menderita aniaya di bumi, tapi kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Ketika berkata seperti itu, apakah maksudnya itu bagi saya dan kamu? Apakah kekristenan kita hanyalah kekristenan datang ke gereja menyanyi, meminta kepada Allah? Minta, aku butuh ini, butuh ini. Ketika kamu berdoa dengan cara seperti itu, apa gunanya engkau dengan orang yang memberhalakan sesuatu? Apa gunanya iman kekristenan itu ada pada kita?
Apakah makna dan apakah arti Yesus Kristus itu kita imani sebagai Tuhan, penguasa, Kyrie dari kita. Dia adalah sebagai Adonai yang berkuasa sebagai Sang Pantokrator, penguasa langit dan bumi. Apakah artinya kita mengimani Dia? Apakah karena kita sungguh-sungguh mengerti Injilnya Dia dan mencari kerajaannya itu? Dia datang itu untuk menyatakan kerajaannya. Jadi kerajaan itulah yang harus dicari. Terlalu banyak kekristenan hari ini adalah kekristenan yang bermain-main di dalam apa yang tidak ditawarkan Tuhan. Anda harus hati-hati. Karena dunia ini bisa menipumu. Injil, salib, maksud Kalvari itu diputerbalikkan secara perlahan untuk menipu telingamu. Agar engkau mendengarkan apa yang enak, engkau melupakan esensi apa yang ditawarkan Kristus. Dengan demikian kekristenanmu hanya hidup tanpa alasan yang benar. Dan ketika kita mati, kita tak menemukan terang itu. Kristus itu datang mengatakan, akulah terang dunia, aku mau menerangi engkau. Kalau dia mengatakan akulah terang dunia, berarti kita semua ini adalah orang-orang gelap. Jadi kalau kita menentukan keinginan kepada dia, keinginan kita itu semua adalah keinginan yang gelap. Saya mau ini Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Pilihlah mana yang benar, mana yang kau suka. Semua pilihanmu itu adalah pilihan yang gelap. Maka hidup dalam kekristenan, satu-satunya cara hidup untuk hidup dalam Kristus hanya satu. Berserah. Berserah itu bukan salah satu cara, satu-satunya cara. Sebab saya ini buta, 50 menit ke depan saya itu buta. 2 menit ke depan saya buta. Yang ke belakang pun saya masih tetap buta. Apa di sekeliling saya ini saya bodoh. Saya tidak tahu apa-apa. Gak mengerti saya tentang misteri hidup. Saya tidak mengerti bagaimana dosa bekerja dalam diri manusia. Saya tidak mengerti bagaimana dosa menutupi hati sehingga itu membuat saya melihat Allah di dalam tempat dan kapasitas yang tidak seharusnya. Kita harus mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Kita mengakui bahwa kita lemah. Kita mengakui bahwa kita ini tidak mengerti apa-apa agar Dia yang melakukan itu dalam hidup kamu dan saya. Itu cara hidup dalam kekristenan. Apakah ketika engkau sakit, apakah ketika Anda sakit Anda langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan aku tidak ada uang, berikan aku uang. Tuhan anakku enggak mau makan, aku nanti enggak makan. Tuhan aku butuh ini. Tuhan enggak perlu kamu mengatakan itu. Sebab Dia bukan tidak tahu itu. Dia tahu itu. Yang Tuhan butuhkan apa? Tuhan apa maksud dari semua ini? Bawa aku kepada kehendak-Mu. Itu yang perlu. Makanya dalam doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kehendak Dia dulu yang diprioritaskan, baru keinginan-keinginanmu. Jadi jangan kamu tulis daftar-daftarmu, kasih sama Dia. Pilih mana yang kau suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, tapi suka-sukamu Tuhan itu pun berdasarkan keinginanmu sendiri. Itu palsu. Karena apa? Kita merasa tahu atas Tuhan. Paulus yang pintar sekali. Sekolahnya di Tarsus. Orang tuanya dari Giskala. Sangat kaya raya. Dia merasa tahu tentang firman Tuhan. Ia merasa melihat tentang kebenaran dalam Taurat. Tapi Tuhan menyadarkannya kenapa? Buat matanya buta. Untuk beritahu, kamu masih buta loh. Kamu belum tahu apa-apa loh Saulus. Kamu belum ngerti apa-apa tentang aku. Maka aku izinkan kamu buta. Agar kamu mengerti kamu lemah tanpa aku. Paulus berusaha berjuang karena kemampuannya. Dia berusaha bekerja dengan apa yang ada padanya. Tapi Tuhan tidak suka yang seperti itu. Yang Tuhan mau adalah baringkan dirimu dan berimanlah seperti anak kecil. Kristus berkata, kalau kamu tidak seperti anak kecil, kalau imanmu tidak seperti anak kecil, kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil di sana adalah infant, artinya bayi. Sebagaimana bayi yang berserah penuh kepada orang tuanya, maka hidup kita pun harus berserah penuh kepada kehendak Allah. Bayi itu gak bisa melakukan apa-apa. Apa yang orang tuanya mau, bajunya warna pink, warna merah, warna apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, itu untuk kebaikan anak itu. Kita gak mengerti apa-apa di dalam dunia yang penuh dengan misteri ini. Maka kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Agar Allah yang mendandani kita di dalam maksud kasih-Nya. Karena Ia tidak pernah memikirkan keuntunganmu.
Tapi ia selalu memikirkan keselamatanmu dan saya. Dia nggak peduli tentang keuntungan Anda. Mau bisnis, mau cuan segala macam itu dia nggak peduli itu. Dia nggak penting dengan itu semua. Yang dia selalu pikirkan itu bagaimana kamu tetap selamat. Karena dia datang ke dunia menawarkan apa? Keselamatan. Kalau kamu tidak percaya kamu mati. Kalau kamu percaya kamu hidup. Itu yang dia tawarkan. Dia tidak tawarkan yang lain-lain. Jadi di dalam Kristus jangan kau pikirkan yang lain-lain. Kamu mau cari, aku mau cari uang, aku mau minta kepada Yesus agar aku diberikan bisnisku semakin besar, aku semakin kaya. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu melewatkan inti yang terpenting dari Kristen itu. Apakah artinya ketika dituliskan, cari adalah hulu kerajaan Allah maka semuanya ditambahkan kepadamu? Apakah arti dari kerajaan Allah itu? Apakah arti mencari kerajaan maka semuanya ditambahkan kepadamu? Apakah ketika Tuhan berkata seperti itu, apakah dia sedang berdusta? Terlalu banyak dari kita berdoa memohon-mohon kepada Allah seolah-olah Allah tidak tahu bahwa itu kita perlukan. Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Tuhan tahu semua yang kita perlukan bahkan tanpa kita doakan. Tapi yang dia mau adalah apakah kita mau mencari kerajaan itu atau tidak. Apakah kita mencari kerajaan itu? Apakah kita mengusahakan kerajaan itu? Orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang-orang yang rendah hati. Sebab kerajaan Allah dia yang maha tinggi. Yang datang di dalam kerendahan hatinya hanya dapat diterima oleh orang-orang yang rendah hati. Mari merendahkan diri. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam dia yang kaya itu. Menyerahkan kita di dalam dirinya sepenuhnya dengan penuh kasih itu. Karena gak ada hal yang lebih penting daripada hal itu. Ini yang harus diusahakan wahai orang-orang Kristen. Bangun dari tidurmu di dalam kekristenanmu yang tidak berarti. Yang hanya memanfaatkan Kristus dan tidak menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kepada Kristus itu bukan tentang menyanyi-menyanyi. Bukan. Persembahan kepada Kristus adalah hatimu kepada dia. Apakah engkau memberikan hatimu sungguh-sungguh kepada dia? Sebab banyak orang menyanyi juga dengan maksud yang palsu. Aku menyanyi Tuhan, Tuhan. Tapi dipuji suaranya bagus. Terlalu banyak yang palsu dalam diri kita ini. Banyak. Jangan terlalu percaya sama dirimu sendiri. Dirimu sendiri pun menipumu. Adam dan Hawa dirinya sendiri pun menipu dia. Kain dosanya menipu dia. Semua orang berdosa itu ditipu oleh dosanya sendiri. Jangan terlalu percaya sama dirimu sendiri. Jangan. Percayalah kepada Allah. Dan itu yang harus kamu minta dalam doamu. Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkanku. Aku tidak mungkin meninggalkan Engkau. Tapi berikan aku kemampuan untuk tetap percaya. Berikan aku kemampuan untuk tetap mengikuti kehendak-Mu. Berikan aku kemampuan untuk rendah hati. Menyadari bahwa aku lemah agar Engkau menjadi kuat. Agar aku bodoh agar dalam Engkau aku berhikmat. Aku ini tidak tahu apa-apa. Agar di dalam Engkau aku bisa menjadi tahu apa yang tersembunyi itu. Itu harus kita minta dalam doa. Orang-orang berlomba mencari kekuatan. Cari duit banyak-banyak berkuat. Ada itu apa, olahraga-olahraga itu apa itu? Nah, itu dilakukan orang biar dia kuat terlihat gagah. Itu menipu. Bukan berarti itu gak boleh ya, silakan lakukan. Tapi kalau itu yang kamu andalkan sebagai hal yang membanggakan dalam dirimu, kamu salah. Sebab itu semua akan membusuk. Tubuh sebagus apapun, secantik apapun akan jadi tengkorak yang sama di dalam kuburan. Dan itu gak dipakai nanti di hari kebangkitan. Orang berjuang ingin membuat tubuhnya bagus. Perempuan diet-diet agar dia bentuk tubuhnya bagus. Ada orang apa itu yang buat apa itu? Bukan skincare. Apa sih yang mulai kerutan itu terus? Lupa saya. Itulah itu. Ketika dia mulai tua, dia berusaha menghindari ketuaannya. Dia punya duit, dia pergi ke dokter. Dokter tarik dulu semua yang keriput-keriput ini. Sebab banyak masalah dalam tubuhku ini. Ya kan? Kulitnya bermasalah, dia beli skincare terbaik untuk mengobatinya. Engkau begitu peduli pada penampilan fisikmu. Engkau begitu peduli terhadap tubuhmu yang akan binasa dimakan tanah. Tapi apakah kita pernah peduli atas sakitnya jiwa kita? Pernah gak kita peduli betapa rusaknya jiwa kita ini? Ketika orang sakit. Dokter, saya sakit perut. Saya sakit lambung, obati saya, sembuhkan saya. Kita datang kepada dokter menyerahkan diri kita untuk kebaikan tubuh kita.
Tapi pernahkah kita datang kepada Kristus untuk memperbaiki jiwa kita? Pernahkah kita datang memohon kepada Dia, Tuhan, pulihkanlah batinku dan hatiku yang telah rusak, yang telah ditutupi dan disusupi oleh dosa ini. Bermurah hatilah kepadaku agar aku dapat melihat hikmat-Mu di dalam setiap peristiwa dalam hidupku ini. Pernah enggak kita memohon itu kepada Tuhan? Kita begitu peduli tentang penampilan tubuh ini, tapi kita enggak pernah peduli terhadap jiwa kita yang rusak ini loh. Padahal jiwa kita lah yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Itu yang akan bertanggung jawab. Tuhan tuh tidak peduli sebesar anting-antingmu, dia tidak peduli. Seberapa bagus matamu, dia nggak peduli itu. Sebab itu ditentukan oleh standar dunia. Mana yang cantik, badannya harus bentuknya seperti ini, kakinya harus sepanjang ini. Itu penentuan dari dunia. Tuhan tidak pernah ukur-ukur begitu. Tuhan Yesus saja, kata Yohanes, tidak tampan. Jadi kalau laki-laki kejar ketampanan agar disukai orang, kamu tidak di jalannya Tuhan. Oh iya, Nabi Yesaya mengatakan, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga melihatnya pun kita tidak mau menginginkannya. Jadi kalau mungkin Kristus lahir pada masa ini, dia ada di zaman sekarang, mungkin dia nggak disebut good looking. Dia tidak disebut dengan opa-opa Korea, opa-opa Yahudi. Dia tidak tampan. Tapi itulah cara Allah untuk mematahkan hikmat dunia itu. Di balik ketidaktampanan Kristus itu, di balik tidak ada semaraknya itu, dia menghadirkan apa yang dicari oleh dunia, yaitu hidup, dan ia mengalahkan apa yang paling ditakuti oleh dunia, yaitu kematian itu. Itu cara dia. Maka hikmat itu tersembunyi jauh di bawah, hanya tersedia bagi mereka yang mencarinya. Maka carilah dia. Carilah Yesus Kristus itu, anak-anak muda. Kamu jangan mau ditipu oleh apa yang tampak di dunia ini. Jangan. Gak boleh. Ya? Karena itu yang terpenting. Oleh karena itu mari berserah, mari menjadi rendah hati. Dan mari merelakan diri kita. Seperti Daud berkata, ya Tuhan berikanlah aku roh yang rela, agar di dalam kerelaan hati itu kita bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Dan menjadikan kehendak Dia sebagai kehendak kita yang terutama. Sebab hidup kita bukan lagi kita. Tapi hidup kita adalah, kalau hidup kita Kristus, mati kita adalah keuntungan. Jangan takut mati. Kalau kamu takut mati, kamu takut menderita, kamu takut miskin. Satu hal yang mau saya sampaikan, imanmu masih palsu. Paulus tidak takut mati. Petrus tidak takut miskin, karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi kalau kamu takut kepada tiga hal itu, takut mati, takut miskin, takut menderita, imanmu masih palsu. Benarkan hatimu, memohon kepada Allah, agar Ia memberimu kekuatan untuk dapat beriman. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk cinta dan kasih karunia-Mu, bahwa Engkau memberikan hikmat-Mu kepada siapa Engkau telah memberikannya. Engkau telah memperkenalkan hikmat-Mu kepada orang-orang yang memintanya. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami telah Engkau ajarkan untuk dapat mengerti sejak semula mengapa Engkau jadikan ada. Sejak semula Engkau telah menciptakan kami di dalam kasih mengekal, agar kami dapat menikmati kasih-Mu yang tidak tara. Tapi ketika kami rusak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru dengan kasih-Mu yang sama, Engkau memulihkan kami di dalam gambaran dan rupa-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat merelakan diri kami dan menyerahkan diri kami kepada-Mu. Agar dengan menyerahkan, agar dengan memberikan kerendahan hati kami kepada-Mu, kami percaya bahwa Engkau adalah penguasa yang tahu akan hidup kami. Engkau adalah penguasa yang selalu memikirkan dan juga membawa kami kepada kerencana keselamatan-Mu. Bermurah hatilah kepada kami orang-orang yang bebal ini. Kepada kami orang-orang yang mungkin hanya memanfaatkan Engkau, karena tahu bahwa Engkau dapat menyediakan segala sesuatu. Agar dengan demikian, agar dengan pengampunan, agar dengan kemurahan hati-Mu itu, kami dapat memperoleh hidup yang hanya ada pada-Mu. Tuhan, tuntun kami kepada padang pengembalaan milik-Mu, agar dengan demikian kami dapat hidup dari rumput-rumput yang telah Engkau sediakan. Mampukan kami untuk menjadi ranting yang berbuah dengan baik, agar buah-buah kami menghasilkan buah-buah yang manis, agar pokok anggur itu memperoleh kemuliaan dari apa yang kami hasilkan. Tuhan, bantu kami untuk mengajari, dan bantu kami untuk meyakinkan diri kami sendiri bahwa kami tidak boleh percaya pada diri kami sendiri. Tapi hanya Engkau lah yang mampu kami percaya, sebab diri kami sendiri pun dapat menipu kami, dapat membodoh-bodohi kami. Kami merelakan diri, menyerahkan diri kami, tapi lebih penting daripada semua itu, mampukan kami untuk dapat menjadi pribadi yang rendah hati, mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang tak mampu melakukan apapun, orang-orang yang tidak tahu atas apapun, dan orang-orang yang hanya hidup di dalam perbudakan dari dosa. Oleh karena itu,
Bermurah hatilah dan berikanlah kami belas kasih-Mu yang tidak berkesudahan, agar dengan demikian kami dapat hidup meresponi kasih-Mu yang sempurna. Dan untuk itulah kami memuliakan Engkau, kami memberkati gereja ini, kami memberkati hamba Tuhan yang bekerja di tempat ini, dan Engkau yang memelihara umat kudus dan pilihan-Mu, agar di dalam kesetiaan dan kasih-Mu yang sempurna, Engkau tetap menjaga jemaat-Mu, Engkau tetap menjaga hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini dengan motivasi yang benar, kemurnian hati yang benar, agar Engkau mengingat kembali dalam kerajaan-Mu bila Engkau menuai pokok anggur dan kebun anggur milik-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang kekal yang mengutus Engkau, dan Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, menghibur kami, dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran yang hanya ada pada-Mu sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Tunggu Eli ya. Jangan turun dulu. Mau tanda tanya. Oke. Jawab. Ada beberapa yang ingin bertanya Oh ya. ya. Waktu saya berikan 5 menit, katanya Lani ya, mau nanya ya. Silakan sini Lani. Tepuk tangan dulu untuk Elia ya. Cuma kalian kayaknya pada ngantuk ya. Karena ini dalam sekali pelajarannya. Ini untuk betul-betul luar biasa ya. Saya sangat diberkati. Oke, silakan Lani. Naik ke atas. Shalom Pak Elia. Ya, shalom. Ya, saya mau tanya, apakah urapan tertawa itu sesuai dengan firman Tuhan? Tertawa, urapan tertawa maksudnya ada orang tertawa-tawa. Bukan. Holy laughter ya. Holy lover. Holy laughter. Ya, saya hanya pernah melihat orang tertawa-tawa lalu kejang-kejang. Hati-hati. Kebahagiaan itu bukan tidak berisi. Kebahagiaan itu ketenangan batin. Makanya Petrus mengatakan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kamu ketawa-tawa begitu, apa manfaatnya? Ya, jadi saya enggak setuju itu urapan. Urapan itu adalah mengetahui dosa, menyadari dosa, agar di dalam kesadaran itu kita berair mata. Air mata itu menyucikan hati dan menghubungkan kita kembali dengan mata air dari kehidupan Allah. Itu yang penting. Jadi ketawa-ketawa tuh, aku bersuka cita, itu semu. Ingat ya, sukacita itu beda. Kalau orang mencari sukacita, dalamnya enggak benar, dalamnya belum baik. Dia seperti bunga yang busuk, dimasuki parfum sebanyak apapun dia tetap busuk. Tapi bunga yang wangi, dia ditutupi oleh bagian apapun, dia semakin diperas, semakin ditekan, dia akan semakin wangi. Jadi kalau hatimu yang terlebih dahulu bersukacita di dalam kebahagiaan dan sukacita Kristus, apapun yang ada padamu, kamu akan tetap bersukacita. Tapi kalau hatimu belum berbahagia karena merenungkan Kristus, kamu tambahi dengan pergi ke sana, pergi kemari, karunia-karunia apa itu yang katanya tertawa-tertawa itu hanya semu. Kamu gak akan bisa bahagia. Ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Edwin? Shalom Nanti Pak. dari jemaat boleh 1 orang ya. Saya mau tanya Pak, kalau darah kan memang orang percaya nggak boleh Pak. Ya darah, makan darah begitu. Makan darah. Nah yang saya tanya, kalau makanan Jepang kan banyak yang nggak mateng tuh Pak. Itu boleh atau enggak Pak? Ya, masalah makan darah atau tidak pun itu berbeda penafsiran ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dan saya tidak dalam posisi bahwa makan darah itu tidak boleh. Saya menghargai pandangan Anda, karena di dalam konsili Yerusalem itu bahwa makan darah itu tidak boleh bagi orang Kristen yang menginjili orang Yahudi agar orang Yahudi tidak menolak Injil itu. Orang yang dipersembahkan kepada berhala agar orang Yahudi tidak menolak Injil yang disampaikan, agar mereka tidak tersandung dengan Injilnya Kristus. Bagaimana mungkin tidak makan darah bisa membuatmu tidak selamat? Berarti darah hewan, darah babi itu kalah dengan darah Kristus? Saksang kalah dengan Kristus? Ya memang di gereja-gereja kebanyakan itu dilarang. Tapi saya pun memilih untuk menghindari untuk konsumsi itu karena itu tidak baik buat kesehatan. Betul. Tetapi itu bukan menjadi dogma. Sebab bagaimana gereja mula-mula, memang gereja mula-mula ada yang menghindarkan tetapi dengan alasan menghargai konsili, bukan karena itu membuang keselamatan manusia. Jadi memang ya kalau bisa ya jangan. Tapi kalau itu berguna bagimu ya silahkan. Rasul Paulus bilang apa? Tidak ada yang haram bagi kita, tapi tidak semuanya
berguna. Tidak mau diperhamba oleh apapun. Jadi kalau itu berguna bagimu, kalau bagi orang makanan itu berguna, saya tidak punya hak menghakimi dia loh. Oh, kamu nggak selamat hanya karena makan itu. Berarti saya merendahkan iman dia hanya karena darah binatang. Saya menghina Allah. Jadi kalau kamu tidak makan darah karena mau melatih penguasaan diri, ya silahkan. Tapi kamu jangan menghakimi orang yang makan itu. Karena kamu harus tahu konteks ayat itu diberikan karena apa. Itu konsili sidang di Yerusalem oleh para rasul. Rasul Yakobus itu mengatakan kepada orang-orang Kristen yang non-Yahudi, agar kamu jangan makan itu, agar orang-orang Yahudi tidak menolak Injil yang kamu beritakan. Karena mereka jijik dengan darah, jijik dengan hewan-hewan dan lain sebagainya. Jadi agar kamu tidak ditolak, jangan makan itu. Itu namanya kontekstualisasi penginjilan. Ya. Jadi itu enggak akan mempengaruhi keselamatanmu, tapi berhikmatlah. Tuhan, aku boleh makan enggak? Mau apa enggak? Itu urusan Anda. Ya. Satu lagi. Siapa? Oh, kamu. Shalom. Belum Shalom. jemaat. Ya. Saya mau menanyakan mengenai belakangan ini kan banyak pengajaran-pengajaran yang bermacam dogma. Salah satunya adalah pengajaran hyper grace itu. Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Demikian. Terima kasih. Ya, hyper grace itu kan mengatakan bahwa kita ini bagaimanapun hidup ini akan tetap selamat kan. Tapi Alkitab berkata kita harus memelihara keselamatan itu. Keselamatan itu gak bisa hilang Bapak Ibu. Gak bisa hilang. Tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu. Kristus sang keselamatan itu gak pernah hilang. Dia akan tetap ada di sana. Tapi kita yang mungkin keluar dari dia sehingga kita tidak menuai apa yang dia tawarkan itu. Ya, jadi hyper grace itu apakah Alkitabiah atau tidak? Tidak. Karena keselamatan itu perlu dikerjakan. Keselamatan itu proses. Enggak ketika kamu dibaptis, oke kamu selamat, bebas terus buat dosa. Udahlah, enggak apa-apalah, aku udah dibaptis, sudah selamat. Kalau kamu tetap berbuat dosa, kalau kita tidak keluar dari dosa, kita masih menghidupi dosa meskipun kita udah dibaptis. Itu artinya kita menolak ajakan Roh Kudus untuk mau hidup kudus di hadapannya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Kerjakan keselamatan. Jadi nggak ada orang setelah dibaptis selalu bebas buat dosa gimana pun, aku tetap selamat. Wah, kamu sombong sekali. Kalau orang benar saja hampir tidak diselamatkan, siapakah saya dan kamu? Hah? Lalu ngomong pede, aku pasti. Pasti itu setelah kamu mati kamu tahu itu. Kalau sekarang belum tahu, apakah saya setia atau tidak? Kamu digepokin uang, apakah kamu tetap setia anak-anak muda? Kamu dikasih pacar cantik, apakah masih setia anak-anak muda? Jangan cuma ngomong. Iblis pun bisa ngomong, buktikan. Ya. Jangan pinter omong, buktikan. Satu lagi, mana jemaat? Ayo, yang mau bertanya jemaat. Silakan, Tok. Oh itu ibu. Tok, tunggu ibu dulu. Semangat banget nih kelihatannya. Salam Kak, saya mau tanya selama perjalanan saya nih katanya kalau orang yang meninggal senyum masuk surga. Kalau nggak senyum nggak masuk surga. Itu yang sering saya dengar Kak. Ini seru nih. Ya kok benar. Ya itu tidak ada tertulis di Alkitab ya, mau orang senyum nggak senyum juga itu tidak ada pengaruhnya ya. Yang paling penting itu dilihat dia percaya Kristus atau tidak. Amin, amin. Di luar Kristus banyak nggak ya senyum mati? Banyak. Keselamatan bukan karena senyum, bukan. Gitu ya. Nah, jadi bukan karena senyum atau tidak, tapi apakah dia beriman kepada Kristus. Lazarus itu setelah dia dibangkit Kristus 40 tahun dia tidak pernah lagi tertawa. Kenapa? Dia merasa apa? Kok aku dipanggil lagi sih? Musa dan Elia ketika ditawari tenda sama Petrus enggak mau. Enggak enak di dunia ini, lebih enak di sono. Jadi kalau ada orang matinya senyum, apakah dia senyum karena yang di sana atau karena yang di dunia ini? Enggak tahu kita. Ya? Jadi lihat apakah dia percaya atau tidak kepada Kristus. Paham Makasih, Ibu? Kak. Amin. Ya. Makasih Kak. Ayo Tok, satu lagi selesai ya. Terakhir. Benar-benar terakhir. Shalom semuanya, selamat pagi Pastor Marion, Pastor Elia. Saya mau bertanya, tapi Saya sebelum... bukan pastor, saya Belum, Elia. dia belum. Oke, Belum tapi
pengabar Injil kan, evangelis. Oke. Baik, jadi saya mau sebelum bertanya menanggapi tentang Holy Laughter. Karena di tempat ini kita berbicara tentang Holy Laughter, kita sering menyembah dan itu dihidupin oleh pelayanan Koko. Dan saya lihat banyak yang mengalami manifestasi tentang Holy Laughter. Jadi sedikit saya menanggapi itu pengalaman empiris. Jadi tidak bisa dijadikan doktrin. Namun saya mau bilang di Kisah Rasul 13 ayat 52 dia bilang gini, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dengan Roh Kudus, sukacita yang datang dari kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau saya itu kan pengalaman empiris. Saya setuju dengan orang ketika dia bersukacita, dia mengalami lawatan Roh Kudus, dia bersukacita, dia tertawa dalam roh. Tapi itu gak dijadikan sebuah doktrin, itu pengalaman empiris. Lalu ini pertanyaan saya begini, Pak Elia melihat kondisi sekarang, apakah situasi sekarang sedang digenapi tentang akhir zaman? Melihat beberapa hari ini kan rekening diblokir, lalu banyak orang yang ketakutan. Kita melihat situasi dunia ini sudah terjadi, peperangan, gempa bumi, banyak hal yang terjadi dan orang takut. Bahkan mengenai pemblokiran daripada rekening, banyak orang kehilangan pengharapan dan ketakutan banget. Saya mau tanya, apakah menurut pandangan dari Pak Elia melihat dunia ini sedang dibawa kepada satu sistem dunia, melihat dengan firman Tuhan? Lalu yang kedua, banyak orang termasuk saya dari kecil kalau ada oma saya meninggal atau okong setelah meninggal, saya tuh percaya mereka tuh masih ada. 3 hari, 1 minggu, 40 hari. Kong, ketika saya dikubur, saya bersihin, saya kasih bunga-bunga. Kong, jangan ganggu Anto ya. Kong, doain Anto ya. Saya masih percaya dengan roh-roh dunia orang mati. Menurut Pak Elia, ini masih kejadian sampai sekarang. Dalam pelayanan saya melihat orang masih percaya seperti itu. Dan ketika dia percaya, roh itu akan datang. Tadi Pak Elia sudah bahwa Tuhan tuh roh. Roh itu hidup kan. Jadi kalau ada roh itu kita menjadi hidup. Bagaimana kalau kita percaya dengan roh-roh yang dunia orang mati? Menurut pandangan Pak Elia seperti apa bisa menjelaskan? Karena dengan seperti ini banyak orang udah gak percaya kehidupan yang kekal, yaitu Yesus itu sendiri. Terima kasih. Oke, masalah pemblokiran PPATK itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Digiring kepada satu sistem karena itu high system di Indonesia. Cuma begini, untuk memahami akhir zaman itu mungkin Anda terpengaruh dengan pikiran chip-chip ya. Nanti semua jadi satu sistem itu bukan terkait dengan sistem pembayaran, sistem transaksi perbankan bukan, tapi sistem keagamaan. Nanti seluruh agama ini akan dirusak oleh antikristus dan dia menciptakan penyembahan kepada dia. Itulah sistem yang merusak. Tanda 666 diciptakan di tangan kanan dan di dahi itu bukan chip, bukan alat pembayaran. 6 itu angka manusia karena manusia dicipta hari ke-6. 3 itu angka ilahi merujuk kepada Tritunggal. Jadi 6 diulangi 3 kali adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Ditanamkan di tangan kanan dan di dahi. Tangan kanan itu simbol persahabatan. Dahi itu simbol pikiran. Jadi orang yang tanda itu ditanamkan di tangan kanan dan di dahinya adalah orang-orang yang dengan sengaja, dengan sadar bersahabat dengan antikristus itu dan mengikuti pikiran antikristus itu. Itulah orang yang akan binasa itu. Ya? Jadi bukan tentang pembayaran dan lain sebagainya. Tapi apakah kita sudah sedang di penghujung zaman? Ibrani 1 mengatakan kita sudah berada di zaman akhir. Akhir zaman belum. Akhir zaman ketika Kristus datang di awan-awan. Dia membangkitkan orang mati. Lalu kita yang masih hidup menyongsong. Itu baru akhir zaman. Tapi 10 hari 1 detik sebelum keturunan itu. Kita masih zaman akhir. Dan yang kedua tadi tentang roh orang mati. Memang dalam beberapa tradisi ini juga beda pendapat ya. Dalam beberapa tradisi gereja bahwa 40 hari setelah kematiannya dia masih ada di bumi ini. Tapi setelah itu dia pergi ke tempat di mana seharusnya dia pergi. Tapi ada juga yang tidak percaya tentang hal itu dan menurut saya itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu vital di dalam iman Kristen. Tapi ya yang paling penting dia percaya atau tidak, itu aja. Mau dipercaya Yesus atau tidak, mau dia enggak percaya Yesus, dia melayang-layang, setelah itu dia kemana? Mati binasa kan? Enggak selamat. Gitu. Yang terpenting Kristus itu. Di luar itu enggak terlalu penting, ya. Ya, thank you. Tuhan berkati. Shalom. Ya. Shalom semuanya. Sudah diberkati?
Ngantuk? Dalam pelajarannya ya. Jadi kalau andai kata, menurut saya, saudara semua karena adalah jemaat saya yang selalu senang dengan kesaksian, nggak biasa dengan pengajaran, biasanya ngantuk. Ya itu, akhirnya diem semuanya. Ya, tapi kalau saya sangat senang. Ya, oke, saya sendiri. Ayo berdiri semua kita berdoa untuk persembahan ya. Saya kalau udah bicara bisa berjam-jam. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau begitu baik buat kami. Pertama-tama hamba berdoa khususnya untuk adik Elia yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang membuat hambamu semakin mengerti bahwa engkau panggil hambamu secara khusus untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Sehingga melalui lidah bibir hambamu, melalui kehidupan hambamu, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Maka sebentar untuk pekerjaan Tuhan part ini, kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memberi, maka kami menerima. Yang terbaik kami berikan pada Tuhan, maka Tuhan berikan juga yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap memberi. Yang siap memberi katakan, amin. Silakan duduk. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi katakan, selama hidupku ku sembah kau Yesus. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kami rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Boleh lambaikan tangan? Ada? Ada beberapa ya. Puji Tuhan, yang ada di sebelahnya, di belakangnya boleh dikasih salam. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kita di tempat ini. Untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita nyanyi pujian ini menyambut teman-teman yang baru yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kami mengasihi saudara
saudara dengan kasih Kristus. Amin, puji Tuhan. Sabtu tanggal 16 Agustus ada doa pagi kembali di tempat ini. Dan untuk merayakan ultah ya, minggu depan kita merayakan ultah di tempat ini. Ajak lagi mungkin ada keluarga, teman-teman, saudara semua untuk bisa bergabung di tempat ini. Memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan merayakan ulang tahun. Puji Tuhan. Untuk jemaat yang ingin didoakan oleh Pastor Andreas Melkisedek dapat menginfokan melalui admin selama ibadah. Besok Minggu tanggal 10 Agustus 2025 ada ibadah secara online jam 7 pagi melalui YouTube dan Facebook. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama, masuk dalam doa syafaat. Koko silakan. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa nama dan beberapa wajah yang kau perlihatkan pada hamba-Mu. Maka aku akan minta setiap malam Tuhan, supaya wajah-wajah itu selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di mana adik Elia, Myron Tuhan, sudah memberikan firman-Nya. Begitu jelas di mana Engkau mengasihi aku Tuhan. Aku hidup semua karena kasih-Mu. Maka aku mengerti melalui kasih-Mu itulah aku ada sampai hari ini. Terima kasih untuk ribuan doa yang Tuhan sudah jawab. Dan aku percaya Tuhan pada saat hari Rabu yang akan datang dan Sabtu depan, pengurapan Tuhan akan turun atas mereka semua. Di mana apa yang hamba terima, hamba berikan kepada mereka. Supaya mereka juga bisa menikmati apa yang hamba nikmati. Yaitu selalu berhasil yang apa yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Elia, Myron. Kau berkati adikku Yandi yang sudah datang. Kau berkati seluruh pengerja, yang senior, yang junior. Aku berdoa juga untuk Pak Heri yang tidak hadir hari ini, Pak Dion yang tidak hadir hari ini. Aku percaya Kau akan berikan mereka berkumpul kembali bersama kami di tempat ini. Untuk mereka bisa bergabung untuk menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk WL, untuk singer, penerima tamu, pemandu kolektan, penulis sistem multimedia, dan semua yang terlibat pelayanan tempat ini. Hamba percaya semua diberkati oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, Kau kembalikan 30, 60, bahkan 100 lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan. Apabila sebentar kami akan berpisah dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Saudara, waktunya sudah tiba untuk kita semua menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan menjadi berkat untuk banyak orang. Melalui hidupmu, nama Tuhan selalu dimuliakan. Maka mulai hari ini, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Naik bukan turun, bahkan bisa memberi pinjaman. Tapi tidak pernah minta pinjaman. Karena Allah sumber berkat itu terus akan mengikuti kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua untuk menjemput kita semua di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, harus katakan